Anjay. Jadi dari keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti. Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Video barusan adalah video terkocak di 2025 buat saya, di mana ada orang yang mengakui punya segudang bukti kejahatan Pak Mul yang katanya bisa membuktikan betul-betul. Ternyata cuman keterangan yang dipertanggungjawabkan katanya secara hukum, secara politik, dan secara agama sama Tuhan gitu ya. KPK tetap harus abaikan juga, jangan ikut mengomentari. Ibarat ya, ini ibarat ya. Ketika ada maling ketangkap, dan maling itu menuduh ada orang lain maling, bukan berarti dia tidak menjadi maling kan? Ya malingnya tetap maling gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan reaksi netizen atas lelucon ya, alias bacotan asal jeplak yang disampaikan oleh si moncong kura-kura ya, yang sebelumnya oleh yang bersangkutan disebut ya bahwa video tersebut sebagai bom waktu, bahkan saking pentingnya sampai disimpan di Rusia dan diakta notariskan. Waduh, jangan-jangan di sana cuma disimpan ke Pak RT doang ya kan? Nggak tahunya ya kan, cuma dianggap dagelan murahan oleh banyak netizen teman-teman ya. Toh pun kalau ocehan si moncong kura-kura itu diseriusi gitu ya, kan dia menyebut bahwa Jokowi adalah dalang revisi Undang-Undang KPK ya. Kalau seandainya ini diseriusi ya, katanya dalam upaya merevisi itu Jokowi sampai mengeluarkan anggaran 50 miliar ya. Kalau diseriusi, maka ujung-ujungnya yang terbongkar adalah aib partai terbesar di Indonesia. Loh kok bisa bang? Iya, karena anggota DPR sebagian besar berasal dari fraksi mana? Hah? Iyalah, karena uang pelicin senilai 50 miliar itu katanya ya dibagi-bagikan ya kepada atau digunakan untuk menyogok lah kurang lebih gitu ya kalau saya menangkap arah pembicaraannya, dan kalau saya keliru tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Sebagai pelicin lah ya untuk para anggota DPR agar mengegolkan revisi itu ya kan. Nah berarti uang itu kan mengalir ke kantong kader-kadernya sendiri. Kadernya siapa bang? Ya si moncong kura-kura lah. Aduh, selalu aja kau ini ya bikin serangan tapi selalu blunder ya kan. Jadinya senjata makan tuan. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini parah nih. Bapak putus si hubungan nyari. Istilah bangun ate bapak putus si hubungan. Loa sama loa dan datang upah pamakalan nyari. Goyang. Aduh, dari tadi mau ketawa saya tahan ya daripada mengganggu teman-teman yang sedang asyik
menonton ya parodi ini sih nggak bener ya menurut saya ya. Ah, harus dicari nih orang yang bikin ini ya. Kenapa harus dicari Bang ya? Karena lucu banget gitu ya. Ya tapi ya nggak boleh lah ya menempel-nempel foto orang gitu. Aduh, netizen plus 62 ya. Ini bukan saya yang bikin loh teman-teman ya. Saya cuma ya berseliweran di beranda kami, kemudian kami ambil, kami jadikan materi untuk kami kami diskusikan bersama teman-temannya dan numpang ketawa bareng. Cuma gitu aja. Hah? Jadi ini nggak boleh ditiru ya. Jadi jangan bikin-bikin macam kayak gini lagi lah. Walaupun lucu ya nggak baik. Lanjut, lanjut. Ini pinter-pinter. Iya, sebetulnya mau nggak ketawa gitu ya, tapi lucu gitu loh. Mau ketawa itu gimana gitu ya. Gimana gimana maksudnya? Ya gimana gitu kan. Dulu ya kita kan ngelihat orang kan dari rekam jejaknya ya. Dulu udah pernah menunjukkan rekaman suara. Nggak usah saya perlihatkan ya videonya, cukup suaranya saja. Pasti teman-teman wartawan akan mengetahuinya. Nggak taunya pidatonya Jokowi ya di muka umum pada acara apa gitu ya, pokoknya itu di depan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Coba bayangin ya kan, itu dijadikan bukti seolah-olah itu adalah bukti autentik yang akan bisa menggoyang Jokowi. Dan juga sama sekarang ya kan, katanya punya video yang bisa mengungkap ya kan, apa namanya, skandal Jokowi dan para petinggi negara lainnya. Nggak taunya cuma video klarifikasi macam bikin konten YouTube. Aduh, Pak Sekjen, Pak Sekjen. Lanjut, lanjut. Aduh, ya udah capek-capek ini media ya kan, serang sana, serang sini, yang penting gimana caranya Jokowi itu reputasinya jelek di mata masyarakat ya kan. Sejak Jokowi masih jadi presiden ya kan, gimana caranya Jokowi lengser, nggak lengser-lengser ya kan. Udah lengser Jokowi, gimana caranya Jokowi di mata masyarakat jelek, nggak jelek-jelek ya kan. Dan sekarang bikin berita lagi macam kayak gitu, seolah meng-up dan mempolitisasi apa namanya, video lucu dari sang sekjen ya kan. Ya sama aja, sama-sama netizen. Coba tuh baca itu tulisan di bagian bawah teman-teman ya. Ya malah diketawain ya kan, video-video model ini yang disimpan di Rusia
dan dinotariatkan. Tolol katanya. Tolol tapi menghibur. Dan media sebesar Tempe memberitakan macam kayak gini, sama juga TOLOL, tapi cukup menghibur lah ya. Aduh, Tempe, kau pertaruhkan nama besar mediamu hanya karena kebencian kepada Mulyono dan keluarganya. Lanjut. Oh iya, ketika Hasto sudah ditahan oleh KPK, Hasto minta KPK adili keluarga Jokowi kan kemarin. Ya walaupun gak nyambung ya, dan kelihatan kekonyolan dan kepanikan Hasto, KPK tetap harus abaikan juga, jangan ikut mengomentari. Ibarat ya, ini ibarat ya. Ketika ada maling ketangkap, dan maling itu menuduh ada orang lain maling, bukan berarti dia tidak menjadi maling kan? Ya malingnya tetap maling gitu. Ya, jadi abaikan omongan Hasto. Ya, jadi saya mengerti teman-teman ya. Teman-teman tentu juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh netizen barusan ya. Jadi ketika ada seorang maling ibaratnya tertangkap, kemudian dia istilahnya dalam kepolisian itu menyanyi gitu ya. Kemudian dia menyanyi, menyebut nama seseorang, mencatut nama seseorang bahwa yang bersangkutan itu juga melakukan pencurian. Bukan berarti orang yang menyanyi ini nggak mencuri kan seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi tetap aja ya si Monjong kura-kura ya. Walaupun kau berkuar-kuar sampai kutub utara, yang katanya Jokowi beginilah, Jokowi begitulah, tetapi faktanya kamu memang melakukan pelanggaran hukum. Kalau memang Jokowi itu benar-benar melakukan seperti apa yang kamu tuduhkan, itu adalah persoalan hukum yang berbeda ya. Yang memang tentu patut untuk ditelusuri ya kan. Apakah yang disampaikan oleh si Monjong kura-kura itu benar ataukah keliru ya kan. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan dalam opening ya, kalau ocehannya si Monjong kura-kura ini diseriusin oleh KPK, justru partainya sendiri, aib partainya sendiri yang akan terbongkar. Ya gimana enggak, coba bayangin ya kan. Anggota DPR itu sebagian besar itu fraksi dari partai apa. Kemudian katanya Jokowi mengeluarkan uang 3 juta US dollar ya kan, untuk pelicin, untuk mengegolkan. Berarti kira-kira uang itu mengalir ke kantong siapa? Aduh. Hah? Lanjut. Saya sih menunggu kalau misalnya Hasto katanya menyimpan video inilah, menyimpan video itulah, rekaman ini, rekaman itu. Ya, ini pertama kalinya saya sependapat teman-teman ya dengan pemimpin redaksi salah satu media online barusan ya. Biasanya saya nggak pernah setuju, terutama para termul pasti nggak setuju karena ini biasanya itu omongannya ngalor ngidul gitu ya, jauh api dari panggang. Tapi tadi di bagian depan kita dengar bareng-bareng kalau memang si Monjong kura-kura itu memiliki bukti, nah itu malah menarik ya, memang harus diungkap ya kan. Sama kami juga bagian salah satu pendukung Jokowi, silahkanlah disebut Ternak Mulyono nggak apa-apa gitu ya, juga sepakat kalau memang si Monjong kura-kura ini memiliki bukti rekaman video, rekaman suara yang menunjukkan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran hukum ya, melakukan skandal korupsi dan lain sebagainya, harus diungkap itu. Karena rakyat pendukung Pak Jokowi ini bukan mendukung Pak Jokowi dengan kacamata kuda gitu loh. Mendukung Pak Jokowi karena menganggap Pak Jokowi itu presiden paling berhasil dan paling bersih minimal sampai saat ini. Kalau ternyata terbukti memiliki skandal yang merugikan negara, ya kami tidak akan mendukung Jokowi lagi kan seperti itu. Ya toh iyalah, lanjut. Megawati adalah pemimpin yang menenteng dendam dengan kebencian. Itu adalah pernyataan keras dari seorang Emmanuel Ebenezer, salah satu wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Kalau itu benar, maka kita sungguh prihatin bahwa ada pemimpin yang sudah mencapai level sebagai wakil presiden dan menjadi presiden, tetapi masih punya sifat yang sama sekali
tidak dapat diteladani. Bahkan disinyalir sifat benci dan dendamnya itu akan juga berimplikasi pada kader-kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah yang tetap ikut dalam retret di Akmil Magelang akan mendapat sanksi. Ini sekaligus pesan kepada semua kita bahwa pemimpin itu adalah ia yang telah selesai dengan dirinya. Kalau tidak, maka ia menjadi batu sandungan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain yang harusnya bisa menatap hari depan tentang demokrasi yang lebih baik hari ini dan ke depan. Ya, sepertinya video barusan sudah tidak relate dengan video-video sebelumnya teman-teman ya. Karena yang bagian depan-depan tadi kan membahas tentang si moncong kura-kura, terutama terkhusus mengenai video yang baru diluncurkan ya. Yang konon katanya video tersebut dibuat beberapa waktu lalu dan disimpan di Rusia dengan akta notaris. Keren kali ya kan. Sebuah video macam kayak gitu di akta notariskan ya, padahal diupload di YouTube aja. Belum tentu ada yang mau nonton kalau nggak pakai buzzer ya kan. Iyalah. Dan barusan kita mendengar tentang pernyataan dari seorang pengamat politik di media sosial ya mengenai Ibu Ketum yang katanya menenteng kebencian. Ya iya, kalau itu menurut saya ya tingkat akurasinya 101% lah ya. Karena apa? Karena semua orang dibenci ya kan. Gus Dur dibenci, SBY dibenci, Soeharto dibenci, Jokowi dibenci ya kan. Yang dicintainya cuma satu gitu loh, bapaknya. Ya kan, yang selalu diunggul-unggulkan. Saya pun belum pernah mendengar si Ibu Ketum itu menyanjung-nyanjung ibunya seperti halnya ketika dia menyanjung bapaknya. Padahal kita ketahui bersama Ibu Ketum ini kan nggak mungkin lahir ya kan dari rahimnya Soekarno, kan nggak mungkin. Pasti lahir dari rahim istrinya Soekarno. Tapi yang selalu diunggul-unggulkan hanya bapaknya ya kan. Padahal dia selama 9 bulan dikandung oleh ibunya. Aduh, dan semua orang yang pernah dekat kepadanya ya kan, terutama mantan-mantan presiden sebelumnya, nggak ada tuh yang nggak dibenci. Aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang menyebut bahwa video semacam itu ya disimpan di Rusia dan diakte notariskan, maka itu adalah sebuah perbuatan lucu dan kocak ya, alias konyolnya nggak ketulungan. Di-upload di YouTube saja belum tentu ada yang mau nonton toh ya kan, selain para buzzer lu ya kan, biar meningkatkan algoritma. Aduh, ini emang sekjen yang satu ini menurut saya sangat koclak sekali ya. Sangat koclak ya. Sekjen terkoclak sedunia ini menurut saya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang lanjutan reaksi netizen atas lelucon alias bacotan asal jeplak yang disampaikan oleh si moncong kura-kura ya, yang sebelumnya oleh yang bersangkutan disebut sebagai bom waktu ya. Nggak taunya cuma dianggap sebagai dagelan murahan oleh banyak netizen ya. Toh pun ya kalau ocehan si moncong kura-kura dalam video itu diseriusi, maka ujung-ujungnya yang terbongkar adalah aib partai dia sendiri ya toh. Iyalah, kenapa demikian? Karena uang pelicin senilai 50 miliar itu pasti sebagian besar mengalir ke kantong kader-kadernya sendiri. Waduh. Selalu saja ya serangan kepada Jokowi itu berbalik menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Nggak ngerti ini sekjen ini menggunakan strateginya siapa ya dalam berpolitik. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.